Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar tetap mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sepanjang sejarah gereja selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang menolak kehadiran gereja dan berusaha menghancurkan gereja. Kita mengetahui ada banyak martir yang menumpahkan darah demi mempertahankan imannya akan Yesus. Kita mengetahui ada banyak orang yang rela kehilangan harta demi iman akan Yesus. Mereka rela menderita demi Yesus. Mereka berusaha bertahan dalam penderitaan karena dikuatkan oleh iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tidaklah mudah untuk mengikuti Yesus. Di sepanjang hidupnya, Yesus pun berhadapan dengan pihak-pihak yang menolaknya. Mulai dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat hingga para penguasa bangsa. Yesus pun seakan tahu bahwa kelak para pengikutnya akan mengalami hal yang sama dengannya. Oleh sebab itu nasihat ini disampaikan dalam konteks jemaat yang menderita. Nasihat ini adalah sebuah peneguhan bahwa para murid tidak perlu khawatir akan hidup mereka,
tidak perlu takut mengalami penderitaan. Yesus telah mendahului mereka dalam penderitaan lewat jalan salibnya. Yesus pula lah yang menjadi penguat bagi para murid untuk bertahan dalam penderitaan. Saudara-saudariku yang seiman, yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa tidak mudah untuk mengikuti Yesus, tapi kita pula lah yang justru berusaha untuk mengelak dari penderitaan. Saudaraku yang terkasih, kita tidak berani untuk bertahan dalam penderitaan. Selain karena ego diri, juga karena situasi hidup yang memberikan tekanan fisik dan mental bagi kita. Ada yang akhirnya melepaskan imannya akan Yesus demi sebuah jabatan politik atau demi cinta manusiawi. Ada yang hanya beriman dalam KTP, tapi dalam keseharian justru ia mengingkari Yesus. Penderitaan justru kita ciptakan sendiri karena dosa kita mengingkari Yesus dan ajarannya, baik secara nyata maupun secara tersembunyi. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita ditegur oleh Tuhan untuk setia kepadanya, bahkan di saat-saat sulit dan menderita dalam hidup kita. Nasihat untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah undangan bagi kita untuk tetap tulus mencintai Tuhan di sepanjang hidup kita. Namun kita perlu menjadi kreatif dan inovatif dalam mewujudkan iman di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mewujudkannya, asalkan kita secara tulus mau mengikuti Tuhan dengan setia dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami yang seringkali menderita karena mengikuti Engkau, memohon kepadamu, kuatkanlah kami dalam menghadapi segala cobaan hidup, agar kami beroleh kebahagiaan abadi bersamamu dalam kerajaan surga di kemudian hari. Engkaulah yang kami junjung dan kami sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.